Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi termodinamika teknik terkait dengan reaksi kimia pembakaran. Pada materi sebelumnya kita membatasi pembahasan pada sistem yang tidak bereaksi, di mana sistem yang komposisi kimianya tetap atau tidak berubah selama proses berlangsung. Hal ini berlaku juga pada proses pencampuran di mana campuran homogen terbentuk dari dua atau lebih fluida tanpa terjadinya reaksi kimia apapun. Nah, di materi ini kita akan membahas sistem yang komposisi kimianya berubah selama proses berlangsung, yaitu sistem yang melibatkan reaksi kimia. Ketika kita membahas sistem yang tidak bereaksi, kita hanya perlu mempertimbangkan energi internal sensibelnya yang berkaitan dengan perubahan temperatur dan tekanan, dan juga energi internal laten yang berkaitan dengan terjadinya perubahan fase. Namun ketika kita membahas sistem yang bereaksi, kita juga perlu mempertimbangkan energi internal kimia, yaitu energi yang berkaitan dengan pelepasan dan pembentukan ikatan kimia antar atom-atom. Hubungan kesetimbangan energi yang dikembangkan untuk sistem tidak bereaksi itu tetap berlaku untuk sistem yang bereaksi. Namun ditambahkan dengan analisis energinya harus mencakup energi kimia sistem. Pada materi ini kita berfokus pada reaksi kimia yang disebut dengan proses pembakaran. Oleh karena hal ini penting dalam ilmu termodinamika. Namun perlu diingat bahwa prinsip-prinsip yang dikembangkan juga bisa berlaku untuk reaksi kimia yang lain. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini, yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep bahan bakar dan proses pembakaran, mampu menerapkan konservasi massa sistem bereaksi untuk menentukan persamaan reaksi setimbang. Yang ketiga, mampu menetapkan parameter yang digunakan dalam analisis pembakaran seperti rasio udara bahan bakar, persentase udara teoritis, dan temperatur titik embun. Kemudian yang keempat, mampu menerapkan kesetimbangan energi untuk sistem bereaksi pada volume kontrol aliran tetap dan juga sistem massa tetap. Yang kelima, mampu menghitung entalpi reaksi, entalpi pembakaran, dan nilai kalor bahan bakar. Yang kelima, mampu menentukan temperatur nyala adiabatik untuk mereaksikan campuran. Yang ketujuh, mampu mengevaluasi perubahan entropi dan sistem yang bereaksi. Dan terakhir, yang kedelapan, mampu menganalisis sistem bereaksi dari perspektif hukum kedua. Kita mulai dari bahan bakar dan proses pembakaran. Bahan bakar adalah semua bahan apapun yang dapat dibakar untuk melepaskan energi termal. Bahan bakar sebagian besar terdiri dari hidrogen dan karbon. Bahan bakar ini disebut bahan bakar hidrokarbon dan dilambangkan dengan rumus umum CnHm. Bahan bakar hidrokarbon ada dalam semua fase, misalnya batu bara dalam fase padat, bensin dalam fase cairan, dan metan dalam fase gas. Komponen utama batu bara adalah karbon. Selain itu, batu bara juga mengandung oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, air, dan abu. Namun, sulit untuk memberikan analisis massa yang tepat untuk batu bara oleh karena komposisinya sangat bervariasi antara satu wilayah geografis dengan wilayah geografis lainnya, dan bahkan dalam lokasi geografis yang sama itu bisa saja berbeda komposisinya. Pada gambar 1, kita bisa melihat bahwa sebagian besar bahan bakar hidrokarbon cair merupakan campuran berbagai hidrokarbon dan diperoleh dari minyak mentah melalui proses penyelingan. Hidrokarbon yang paling mudah menguap akan menguap terlebih dahulu membentuk apa yang kita kenal sebagai gasolin atau bensin. Kemudian bahan bakar
Yang kurang mudah menguap yang diperoleh selama penyulingan adalah kerosin atau minyak tanah, kemudian berikutnya adalah bahan bakar diesel, dan terakhir adalah bahan bakar minyak. Komposisi bahan bakar tertentu bergantung pada sumber minyak mentah serta kilang. Meskipun bahan bakar hidrokarbon cair merupakan campuran dari berbagai hidrokarbon yang berbeda, bahan bakar tersebut biasanya dianggap sebagai hidrokarbon tunggal untuk memudahkan. Misalnya, bensin diperlakukan sebagai oktana CH8H18, bahan bakar diesel sebagai dodekana C12H26. Bahan bakar hidrokarbon cair umum lainnya adalah metil alkohol CH3OH yang juga disebut metanol dan digunakan dalam beberapa campuran bensin. Gas alam yang merupakan campuran metana dan sejumlah kecil gas lainnya sering diperlakukan sebagai metana CH4 untuk penyederhanaan. Gas alam diproduksi dari sumur gas atau sumur minyak yang kaya akan gas alam. Gas alam sebagian besar terdiri dari metana, tetapi juga mengandung sejumlah kecil etana, propana, hidrogen, helium, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen sulfat, dan uap air. Perbandingan beberapa bahan bakar alternatif untuk transportasi dengan bensin diberikan dalam tabel 1. Dari tabel ini terlihat bahwa kandungan energi bahan bakar alternatif persatuan volume lebih rendah daripada bensin atau bahan bakar diesel, sehingga jarak tempuh kendaraan dengan tangki penuh lebih rendah saat menggunakan bahan bakar alternatif. Selain itu, saat membandingkan biaya, ukuran yang realistis adalah menggunakan biaya persatuan energi, bukan biaya persatuan volume. Reaksi kimia yang menyebabkan bahan bakar teroksidasi dan sejumlah besar energi dilepaskan disebut pembakaran. Oksidator yang paling sering digunakan dalam proses pembakaran adalah udara, karena alasan yang jelas bahwa udara bisa diperoleh di mana saja dan mudah didapat. Oksigen murni O2 digunakan sebagai oksidator hanya dalam beberapa aplikasi khusus seperti pemotongan dalam pengelasan di mana udara tidak dapat digunakan. Berdasarkan mol atau volume, udara kering terdiri dari 20,9% oksigen, 78,1% nitrogen, 0,9% argon, dan sejumlah kecil karbon dioksida, helium, neon, dan hidrogen. Dalam analisis proses pembakaran, argon di udara diperlakukan sebagai nitrogen, dan gas yang ada di dalam udara yang nilainya kecil kita bisa abaikan. Dengan demikian, udara kering dapat diperkirakan sebagai 21% oksigen dan 79% nitrogen berdasarkan jumlah mol. Oleh karena itu, setiap mol oksigen yang memasuki ruang pembakaran disertai dengan 0,79 dibagi 21 atau sama dengan 3,76 mol nitrogen. Artinya, selama proses pembakaran, nitrogen berperilaku sebagai gas inert dan tidak bereaksi dengan unsur lain. Selain membentuk sejumlah kecil oksida nitrat, ya. Akan tetapi, keberadaan nitrogen sangat mempengaruhi hasil proses pembakaran. Karena nitrogen biasanya memasuki ruang pembakaran dalam jumlah besar pada suhu yang rendah dan keluar pada suhu yang jauh lebih tinggi, menyerap sebagian besar energi kimia yang dilepaskan selama proses pembakaran. Kan tetapi perlu diingat bahwa pada suhu yang sangat tinggi, seperti ditemukan pada mesin pembakaran internal, sebagian kecil nitrogen bereaksi dengan oksigen membentuk gas berbahaya seperti oksida nitrat. Oksida udara yang memasuki ruang pembakaran biasanya mengandung sejumlah uap air yang juga perlu dipertimbangkan. Untuk sebagian besar proses pembakaran, uap air di udara dan H2O yang terbentuk selama pembakaran juga dapat diperlakukan sebagai gas inert seperti nitrogen. Namun pada suhu yang sangat tinggi, sebagian uap bisa terurai menjadi H2 dan O2 serta menjadi hidrogen, oksigen, dan dalam senyawa OH.
Ketika gas hasil pembakaran didinginkan di bawah suhu titik embun uap air, sebagian uap air mengembung. Nah, penting untuk dapat memperkirakan suhu titik embunnya karena tetesan air seringkali bergabung dengan sulfur dioksida yang mungkin ada dalam gas hasil pembakaran dan akan bisa membentuk asam sulfat yang sangat korosif. Selama proses pembakaran, komponen-komponen yang ada sebelum reaksi kita sebut sebagai reaktan dan komponen yang ada setelah reaksi disebut sebagai produk hasil pembakaran. Misalnya, pembakaran dari 1 kilomol karbon C dengan 1 kilomol oksigen murni membentuk karbon dioksida. Di sini C dan O2 adalah reaktan karena keduanya ada sebelum proses pembakaran dan CO2 adalah produk karena ada setelah pembakaran. Reaktan tidak harus bereaksi secara kimia di ruang pembakaran. Misalnya jika karbon dibakar dengan udara bukan oksigen murni, maka kedua sisi persamaan pembakaran akan mencakup N2, artinya N2 akan muncul baik sebagai reaktan maupun sebagai produk. Akan tetapi bahan bakar yang berkontak langsung dengan oksigen tidak cukup untuk memulai proses pembakaran. Nah, bahan bakar harus dibawa di atas suhu penyalaan untuk memulai terjadinya proses pembakaran. Suhu penyalaan minimum berbagai zat di udara atmosfer, antara lain sekitar 260 derajat Celcius untuk bensin, 400 derajat Celcius untuk karbon, 580 derajat Celcius untuk hidrogen, 610 derajat Celcius untuk karbon monoksida, dan 630 derajat Celcius untuk metana. Selain itu, perbandingan bahan bakar dan udara harus berada dalam kisaran yang tepat agar pembakaran dapat dimulai. Misalnya, gas alam tidak terbakar di udara dalam konsentrasi kurang dari 5% atau lebih dari sekitar 15%. Dari pelajaran kimia kita tahu bahwa persamaan reaksi diseimbangkan atau disetimbangkan berdasarkan prinsip kekekalan massa yang dapat dinyatakan sebagai massa total setiap unsur kekal selama reaksi kimia. Artinya, massa total setiap unsur di sisi kanan persamaan reaksi harus sama dengan massa total unsur tersebut di sisi kiri, yaitu reaktan. Meskipun unsur tersebut ada dalam senyawa kimia yang berbeda dalam reaktan dan produk. Selain itu, jumlah total atom setiap unsur tetap selama reaksi kimia karena jumlah total atom sama dengan massa total unsur dibagi dengan massa atomnya. Misalnya, kedua sisi persamaan reaksi CO2 ini mengandung 12 kg karbon dan 32 kg oksigen. Meskipun karbon dan oksigennya ada sebagai unsur dalam reaktan dan sebagai senyawa dalam produk, selain itu massa total reaktan sama dengan massa total produk, yaitu masing-masing sebesar 44 kg. Kan tetapi jumlah mol total reaktan 2 kilomol tidak sama dengan jumlah mol total produk, hanya 1 kilomol. Artinya jumlah mol tidak tetap selama reaksi kimia. Besaran yang sering digunakan dalam analisis proses pembakaran untuk mengukur jumlah bahan bakar dan udara adalah rasio udara bahan bakar AF. Rasio ini biasanya dinyatakan berdasarkan massa dan didefinisikan sebagai rasio massa udara terhadap massa bahan bakar untuk proses pembakaran, yaitu AF sama dengan M udara dibagi dengan M bahan bakar. Massa M suatu zat terkait dengan jumlah mol N melalui hubungan massa dikali dengan jumlah mol dikali dengan massa molar. Rasio udara bahan bakar juga dapat dinyatakan berdasarkan mol sebagai rasio jumlah mol udara terhadap jumlah mol bahan bakar. Kebalikan dari rasio udara bahan bakar disebut rasio bahan bakar. Untuk memudahkan analisis pembakaran bahan bakar, seringkali kita mengasumsikan bahwa pembakaran berlangsung sempurna. Proses pembakaran berlangsung sempurna jika semua karbon dalam bahan bakar terbakar
menjadi CO2. Semua hidrogen terbakar menjadi H2O, dan jika ada sulfur terbakar menjadi SO2. Artinya semua komponen bahan bakar yang mudah terbakar akan terbakar seluruhnya selama proses pembakaran sempurna. Sebaliknya, pada proses pembakaran tidak sempurna, jika produk pembakaran mengandung bahan bakar atau komponen yang tidak terbakar seperti karbon, H2, karbon monoksida, atau OH. Kekurangan oksigen merupakan alasan yang jelas terjadinya pembakaran tidak sempurna, tetapi bukan satu-satunya. Pembakaran tidak sempurna bisa terjadi ketika lebih banyak oksigen yang ada di ruang pembakaran daripada yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Hal ini dapat disebabkan oleh pencampuran yang tidak memadai di ruang pembakaran selama waktu yang terbatas ketika bahan bakar dan oksigen bereaksi. Penyebab lain dari pembakaran tidak sempurna adalah pemisahan yang menjadi penting pada suhu tinggi. Oksigen memiliki kecenderungan yang jauh lebih besar untuk bergabung dengan hidrogen daripada dengan karbon. Oleh karena itu, hidrogen dalam bahan bakar biasanya terbakar seluruhnya membentuk H2O. Bahkan ketika oksigen yang tersedia lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk pembakaran sempurna. Namun sebagian karbon berakhir sebagai CO atau karbon monoksida, atau hanya partikel-partikel karbon yang sering disebut sebagai jelaga pada proses pembakaran. Jumlah udara minimum yang dibutuhkan untuk pembakaran bahan bakar yang sempurna disebut udara stoikiometri atau teoritis. Jadi ketika bahan bakar terbakar sempurna dengan udara teoritis, tidak ada oksigen pada gas hasil pembakaran. Udara teoritis juga disebut sebagai jumlah udara yang sesuai secara kimiawi atau 100% udara teoritis. Proses pembakaran dengan jumlah udara yang lebih sedikit dari jumlah udara teoritis pasti tidak akan terbakar sempurna. Proses pembakaran ideal yang selama bahan bakar terbakar sempurna dengan udara teoritis disebut pembakaran stoikiometri atau teoritis. Misalnya, pembakaran metana secara teoritis CH4 ditambah udara menghasilkan CO2 ditambah 2H2O tambah 7,52 N2. Di sini bisa dilihat bahwa produk hasil pembakaran teoritis itu tidak mengandung metana yang tidak terbakar dan tidak ada karbon, H2, CO, OH, ataupun O2 bebas. Sedangkan pada proses pembakaran aktual, pada praktiknya sering digunakan lebih banyak udara daripada jumlah stoikiometris untuk meningkatkan peluang pembakaran sempurna atau misalnya untuk mengendalikan suhu ruang pembakaran. Jumlah udara yang melebihi jumlah stoikiometris disebut udara berlebih. Jumlah udara berlebih biasanya dinyatakan dalam udara stoikiometris sebagai persentase udara berlebih atau persen udara teoritis. Misalnya 50% udara berlebih setara dengan 150% udara teoritis. Dan 200% udara berlebih setara dengan 300% udara teoritis. Tentu saja udara stoikiometris dapat dinyatakan sebagai 0% udara berlebih atau 100% udara teoritis. Jumlah udara yang kurang dari jumlah stoikiometris disebut kekurangan udara atau defisiensi udara dan sering dinyatakan sebagai persentase kekurangan udara. Misalnya, 90% udara teoritis setara dengan 10% kekurangan udara. Jumlah udara yang digunakan dalam proses pembakaran juga dinyatakan dalam rasio ekivalensi, yaitu rasio bahan bakar udara aktual dengan rasio bahan bakar udara stoikiometris. Memprediksi komposisi produk relatif lebih mudah jika proses pembakaran diasumsikan sempurna dan jumlah bahan bakar serta udara yang digunakan diketahui.
yang perlu dilakukan dalam kasus ini hanyalah menerapkan neraca massa pada setiap elemen yang muncul dalam persamaan pembakaran, tanpa perlu melakukan pengukuran apapun. Akan tetapi, hal-hal tidak sesederhana itu jika kita berhadapan dengan proses pembakaran aktual. Salah satu alasannya adalah bahwa proses pembakaran aktual hampir tidak pernah sempurna, bahkan jika ada udara berlebih. Sehingga mustahil untuk memprediksi komposisi produk hanya berdasarkan neraca atau kesetimbangan massa. Maka satu-satunya alternatif yang kita miliki adalah mengukur jumlah setiap komponen dalam produk secara langsung. Perangkat yang umum digunakan untuk menganalisis komposisi gas hasil pembakaran adalah penganalisis gas orsat. Pada perangkat ini, sampel gas hasil pembakaran dikumpulkan dan didinginkan hingga mencapai suhu dan tekanan ruangan. Kemudian volumenya diukur. Sampel tersebut kemudian dikontakkan dengan bahan kimia yang menyerap CO2. Nah, gas yang tersisa kemudian dikembalikan ke suhu dan tekanan ruangan dan volume baru yang ditempatinya diukur. Rasio pengurangan volume terhadap volume awal adalah fraksi volume CO2 yang setara dengan fraksi mol jika diasumsikan berdasarkan hubungan gas ideal. Nah, fraksi volume gas lainnya ditentukan dengan mengulangi prosedur ini. Dalam analisis orsat, sampel gas dikumpulkan di atas air dan dijaga agar tetap jenuh setiap saat, sehingga tekanan uap air tetap konstan selama seluruh pengujian. Nah, karena alasan ini, keberadaan uap di ruang uji diabaikan dan kemudian data dilaporkan secara kering. Akan tetapi jumlah H2O yang terbentuk selama pembakaran mudah ditentukan dengan melakukan kesetimbangan atau menyeimbangkan persamaan pembakaran. Seperti diketahui, molekul-molekul suatu sistem memiliki energi dalam berbagai bentuk, seperti energi sensibel dan laten, berkaitan dengan perubahan fase, energi kimia berkaitan dengan struktur molekul, dan energi nuklir berkaitan dengan struktur atom seperti diilustrasikan pada gambar ini. Selama reaksi kimia, beberapa ikatan kimia yang mengikat atom-atom menjadi molekul putus dan yang baru terbentuk. Energi kimia yang terkait dengan ikatan ini secara umum berbeda untuk reaktan dan produk. Oleh karena itu, proses yang melibatkan reaksi kimia melibatkan perubahan energi kimia yang harus diperhitungkan dalam keseimbangan energi. Dengan asumsi atom-atom dari setiap reaktan tetap utuh atau tidak ada reaksi nuklir dan mengabaikan perubahan energi kinetik dan potensial, perubahan energi suatu sistem selama reaksi kimia disebabkan oleh perubahan keadaan dan perubahan komposisi kimia, yaitu delta E sistem sama dengan delta E state dan delta E kimia. Oleh karena itu, ketika produk yang terbentuk selama reaksi kimia keluar dari ruang reaksi pada keadaan masuk reaktan, kita memiliki keadaan delta E sama dengan 0. Dan perubahan energi sistem dalam kasus ini disebabkan oleh perubahan komposisi kimianya saja. Nah, dalam termodinamika kita memperhatikan perubahan energi suatu sistem selama proses dan bukan nilai energi pada keadaan tertentu. Oleh karena itu, kita bisa memilih keadaan apapun sebagai keadaan acuan dan menetapkan nilai 0 pada energi internal atau entalpi suatu zat pada keadaan tersebut. Ketika suatu proses tidak melibatkan perubahan komposisi kimia, keadaan acuan yang dipilih tidak berpengaruh pada hasilnya. Namun, ketika proses melibatkan reaksi kimia, komposisi sistem pada akhir suatu proses tidak lagi sama dengan komposisi pada awal proses. Dalam kasus ini, diperlukan keadaan acuan umum untuk semua zat. Keadaan acuan yang dipilih adalah 25 derajat Celcius atau 77 Fahrenheit dan 1 atmosfer yang dikenal sebagai keadaan acuan standar. Nilai sifat pada keadaan acuan standar ditunjukkan dengan superscript 0 seperti H berpangkat 0 atau U berpangkat 0.
Saat menganalisis sistem yang bereaksi, kita harus menggunakan nilai sifat-sifat yang relatif terhadap keadaan acuan standar. Namun tidak perlu menyiapkan serangkaian tabel sifat baru, tetapi kita bisa menggunakan tabel yang ada dengan mengurangi nilai sifat pada keadaan acuan standar dari nilai pada keadaan yang ditentukan. Seperti pada gambar ini, bagaimana proses pembentukan CO2 dari unsur-unsurnya, yaitu karbon dan oksigen, selama proses pembakaran aliran tetap. Karbon dan oksigen memasuki ruang bakar pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. CO2 yang terbentuk selama proses ini juga keluar ruang pembakaran pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Pembakaran karbon merupakan reaksi eksotermis atau reaksi yang melepaskan energi kimia dalam bentuk kalor. Sehingga sejumlah kalor dipindahkan dari ruang pembakaran ke lingkungan selama proses ini sebesar 393.520 kilojoule per kilomol dari CO2 yang terbentuk. Proses tersebut tidak melibatkan interaksi kerja sehingga dari hubungan kesetimbangan energi aliran tetap, perpindahan panas selama proses ini harus sama dengan perbedaan antara entalpi produk dan entalpi reaktan, yaitu Q sama dengan H produk dikurangi H reaktan, sama dengan min 393.520 kJ per kilomol. Nah, karena reaktan dan produk berada pada keadaan yang sama, maka perubahan entalpi selama proses ini semata-mata disebabkan oleh perubahan komposisi kimia sistem. Perubahan entalpi ini berbeda untuk reaksi yang berbeda dan sangat diinginkan untuk memilih sifat yang menggambarkan perubahan energi kimia selama reaksi. Sifat ini adalah entalpi reaksi, HR, yang didefinisikan sebagai perbedaan antara entalpi produk pada keadaan tertentu dan entalpi reaktan pada keadaan yang sama untuk reaksi lengkap. Untuk proses pembakaran, entalpi reaksi biasanya disebut sebagai entalpi pembakaran HC, yang merupakan jumlah panas yang dilepaskan selama proses pembakaran aliran tetap ketika 1 kilomol atau 1 kilogram bahan bakar dibakar secara sempurna pada temperatur dan tekanan tertentu. Dinyatakan sebagai HR atau sama dengan HC sama dengan H produk dikurangi H reaktan yang sebesar min 393.520 kJ per kilomol untuk karbon pada keadaan acuan standar. Entalpi pembakaran bahan bakar tertentu berbeda pada suhu tekanan yang berbeda. Entalpi pembakaran merupakan sifat yang sangat berguna untuk menganalisis proses pembakaran bahan bakar. Akan tetapi terdapat begitu banyak bahan bakar dan campuran bahan bakar yang berbeda sehingga kurang praktis untuk mencantumkan nilai HC ini untuk semua kemungkinan kasus. Selain itu, entalpi pembakaran tidak banyak berguna ketika pembakaran terjadi tidak sempurna. Sehingga pendekatan yang lebih praktis adalah memiliki sifat yang lebih mendasar untuk merepresentasikan energi kimia suatu unsur atau senyawa pada beberapa keadaan acuan. Sifat ini adalah entalpi pembentukan, ya, yang dapat dilihat sebagai entalpi suatu zat pada keadaan tertentu karena komposisi kimianya untuk menetapkan titik awal. Kita menetapkan entalpi pembentukan semua unsur stabil seperti O2, N2, H2, dan karbon dengan nilai 0 pada keadaan acuan standar yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer, yaitu Hf sama dengan 0 untuk semua elemen stabil. Bentuk stabil suatu elemen itu diartikan adalah bentuk stabil secara kimia dari elemen itu pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Misalnya, nitrogen ada dalam bentuk diatomik N2 pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Oleh karena itu, bentuk nitrogen yang stabil pada keadaan referensi standar adalah nitrogen diatomik N2, bukan nitrogen monoatomik atau N. Selanjutnya kita perhatikan kembali pembentukan senyawa CO2 dari unsur-unsurnya, yaitu
karbon dan O2 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer selama proses aliran steady. Perubahan entalpi selama proses ini ditetapkan sebesar min 393.520 kilojoule per kilomol. Akan tetapi H reaktan sama dengan 0 karena kedua reaktan adalah unsur-unsur pada keadaan acuan standar dan produknya terdiri dari 1 kilomol CO2 pada keadaan yang sama. Oleh karena itu, entalpi pembentukan CO2 pada keadaan acuan standar ini adalah 393.520 kilojoule per kilomol. Nah, tanda negatif ini disebabkan karena entalpi 1 kilomol CO2 pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 393.520 kilojoule lebih rendah daripada entalpi 1 kilomol C dan 1 kilomol O2 pada keadaan yang sama. Dengan kata lain, 393.520 kilojoule energi kimia dilepaskan atau meninggalkan sistem sebagai panas ketika C dan O2 bergabung membentuk 1 kilomol CO2. Oleh karena itu, entalpi pembentukan negatif untuk suatu senyawa menunjukkan bahwa panas dilepaskan selama pembentukan senyawa tersebut dari unsur-unsurnya yang stabil, sedangkan nilai positif menunjukkan panas diserap. Pada tabel A26 ini kita akan melihat bahwa dua nilai HF diberikan untuk H2O. Satu untuk air dalam wujud cairan dan yang lain di dalam bentuk uap air. Hal ini karena kedua fase H2O ditemukan pada suhu 25 derajat Celcius dan pengaruh tekanan pada entalpi pembentukannya kecil. Namun dalam kondisi kesetimbangan, air hanya ada dalam wujud cairan pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Selisih antara dua entalpi pembentukan sama dengan HFG, air pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu 2441,7 kilojoule per kilogram atau sebesar 44.000 kilojoule per kilomol. Istilah lain yang umum digunakan sehubungan dengan pembakaran bahan bakar adalah nilai kalor bahan bakar yang didefinisikan sebagai jumlah kalor yang dilepaskan ketika bahan bakar dibakar secara menyeluruh dalam proses aliran tetap dan produk dikembalikan ke keadaan reaktan. Dengan kata lain, nilai kalor bahan bakar sama dengan nilai absolut entalpi pembakaran bahan bakarnya, yaitu dengan istilah heating value atau HC. Nilai kalor bergantung pada fase H2O dalam produk. Nilai kalor disebut HHV atau nilai kalor tinggi saat H2O dalam produk dalam bentuk cairan dan disebut LHV atau lower heating value saat H2O dalam produk berbentuk uap. Kedua nilai kalor tersebut terkait dengan persamaan HHP sama dengan LHP ditambah MHFG H2O, di mana M adalah massa H2O dalam produk persatuan massa bahan bakar dan HFG-nya adalah entalpi penguapan air pada suhu yang ditentukan. Nilai kalor tinggi dan rendah dari bahan bakar umum diberikan pada tabel A27. Nilai kalor atau entalpi pembakaran bahan bakar bisa ditentukan dari pengetahuan tentang entalpi pembentukan untuk senyawa yang terlibat. Bila komposisi bahan bakar yang tepat diketahui, maka entalpi pembakaran bahan bakar tersebut bisa ditentukan dengan data entalpi pembentukan, seperti pada tabel ini. Kan tetapi, untuk bahan bakar yang menunjukkan variasi komposisi yang cukup besar tergantung pada sumbernya, misalnya batu bara, gas alam, dan bahan bakar minyak, lebih praktis untuk menentukan entalpi pembakarannya secara eksperimental dengan membakarnya secara langsung pada peralatan yang disebut dengan bom kalorimeter pada volume konstan atau dalam perangkat aliran tetap. Selanjutnya terkait dengan analisis hukum pertama dari sistem reaksi.
Hubungan kesetimbangan energi atau hukum pertama termodinamika yang dikembangkan pada materi-materi sebelumnya berlaku untuk sistem bereaksi dan tidak bereaksi. Akan tetapi, sistem yang bereaksi secara kimia itu melibatkan perubahan dalam energi kimianya sehingga lebih mudah untuk menulis ulang hubungan keseimbangan energi sehingga perubahan dalam energi kimia dinyatakan secara eksplisit. Kita melakukan ini terlebih dahulu untuk sistem aliran steady dan kemudian untuk sistem tertutup. Nah, untuk sistem aliran steady, entalpi relatif terhadap keadaan acuan standar dan terminologi energi kimia muncul secara eksplisit. Jika dinyatakan dengan tepat, istilah entalpi harus direduksi menjadi entalpi pembentukan HF pada keadaan acuan standar. Dengan mengingat hal ini, kita menyatakan entalpi suatu komponen berdasarkan mol satuan sebagai entalpi sama dengan HF ditambah H dikurang H0. Di mana bagian dalam tanda kurung pada persamaan ini mewakili entalpi sensibel relatif terhadap keadaan acuan standar yang merupakan perbedaan antara H garis atau entalpi sensibel pada keadaan yang ditentukan dan H0 entalpi sensibel pada keadaan acuan standar yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Definisi ini memungkinkan kita untuk menggunakan nilai entalpi dari tabel terlepas dari keadaan acuan yang digunakan. Bila perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, hubungan kesetimbangan energi aliran tetap, yaitu E in sama dengan E out, dapat dinyatakan untuk sistem aliran tetap yang bereaksi secara kimia secara lebih eksplisit dengan persamaan ini, di mana N titik P dan N titik R itu masing-masing mewakili laju aliran molal, produk P dan reaktan R. Dalam analisis pembakaran, lebih mudah untuk bekerja dengan kuantitas yang dinyatakan per mol bahan bakar. Hubungan tersebut diperoleh dengan membagi setiap suku persamaan di atas dengan laju aliran molar bahan bakar, maka menghasilkan persamaan tersebut. Ya. Dari persamaan-persamaan ini bisa dilihat bahwa NR dan NP itu masing-masing mewakili jumlah mol reaktan R dan produk P per mol bahan bakar. Perhatikan bahwa NR sama dengan 1 untuk bahan bakar dan nilai NR dan MP lainnya dapat diambil langsung dari persamaan pembakaran setimbang. Dengan mengambil perpindahan panas ke sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem sebagai kuantitas positif, hubungan kesetimbangan energi bisa dinyatakan lebih ringkas pada persamaan-persamaan ini. Jika entalpi pembakaran H0 C untuk reaksi tertentu tersedia, maka persamaan energi aliran tetap per mol bahan bakar dapat dinyatakan seperti persamaan ini. Hubungan kesetimbangan energi ini terkadang ditulis tanpa parameter kerja karena sebagian besar proses pembakaran aliran tetap itu tidak melibatkan interaksi kerja apapun. Ruang pembakaran biasanya melibatkan keluaran panas tetapi tidak ada masukan panasnya. Maka kesetimbangan energi untuk proses pembakaran aliran tetap yang khusus menjadi berbentuk persamaan ini. Nah, ini menyatakan bahwa keluaran panas selama proses pembakaran adalah selisih antara energi reaktan yang masuk dan energi produk yang meninggalkan ruang pembakaran. Selanjutnya kita membahas tentang sistem tertutup. Hubungan kesetimbangan energi sistem tertutup umum dinyatakan dengan persamaan ini, energi in kurang energi out sama dengan delta energi sistem. Dapat dinyatakan untuk sistem tertutup yang bereaksi secara kimia yaitu
Q in kurang Q out ditambah W in kurang W out sama dengan U produk dikurangi U reaktan. Di mana U produk ini mewakili energi internal produk dan U reaktan mewakili energi internal reaktan. Untuk menghindari penggunaan sifat lain, energi internal atau energi dalam pembentukan, kita memanfaatkan definisi entalpi ini. Dan kemudian diekspresikan dalam bentuk persamaan seperti ini, ya. Nah, di mana perpindahan panas itu menuju ke sistem, sementara kerja yang dilakukan oleh sistem menjadi kuantitas positif. Nah, bisa dilihat bahwa untuk persyaratan PP itu diabaikan untuk padatan dan cairan dan dapat diganti dengan konstanta gas universal dikali T untuk gas yang berperilaku sebagai gas ideal. Selanjutnya kita membahas terkait dengan temperatur nyala adiabatik. Jika tidak ada interaksi kerja dan perubahan energi kinetik atau potensial, maka energi kimia yang dilepaskan selama proses pembakaran itu akan hilang sebagai kalor ke lingkungan sekitar atau digunakan secara internal untuk menaikkan suhu produk pembakaran. Semakin kecil kehilangan kalor, maka semakin besar kenaikan temperatur. Dalam kasus tidak ada kehilangan kalor ke lingkungan sekitar, Q sama dengan 0, maka temperatur produk mencapai maksimum yang disebut sebagai nyala adiabatik atau temperatur pembakaran adiabatik dari reaksi. Seperti pada gambar 17 ini. Temperatur nyala adiabatik dari proses pembakaran aliran tetap itu ditentukan dari persamaan sebelumnya, yaitu Q kurang W sama dengan H produk dikurangi H reaktan yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Dengan menetapkan Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0, maka hasilnya adalah persamaan ini. Atau dirumuskan dengan persamaan ini. Nah, setelah reaktan dan keadaannya ditentukan, maka entalpi reaktan itu bisa ditentukan dengan mudah. Kan tetapi perhitungan entalpi produk tidak begitu mudah karena temperatur produk biasanya tidak diketahui sebelum perhitungan. Nah, oleh karena itu penentuan temperatur nyala adiabatik itu biasanya memerlukan penggunaan teknik iterasi, kecuali persamaan untuk perubahan entalpi sensibel dari produk pembakaran tersedia. Temperatur bisa diasumsikan untuk gas produk dan H produk ditentukan untuk temperatur ini. Jika tidak sama dengan H reaktan, maka kita lakukan pengulangan perhitungan dengan temperatur yang lain. Temperatur nyala adiabatik kemudian bisa ditentukan dari kedua hasil ini dengan melakukan interpolasi. Ketika oksidannya adalah udara, gas produk sebagian besar itu terdiri dari gas nitrogen N2 dan tebakan awal yang benar untuk temperatur nyala adiabatik bisa diperoleh dengan memperlakukan seluruh gas produk sebagai N2. Di ruang bakar, suhu tertinggi yang dapat dicapai material dibatasi oleh pertimbangan karakteristik metalurgi. Oleh karena itu, temperatur nyala adiabatik merupakan pertimbangan penting dalam mendesain ruang bakar. Misalnya pada turbin gas ataupun nozzle. Temperatur maksimum yang terjadi pada perangkat ini jauh lebih rendah daripada suhu nyala adiabatiknya. Kan tetapi karena pembakaran biasanya berlangsung tidak sempurna, maka terjadi kehilangan panas dan beberapa gas hasil pembakaran terpisah pada temperatur tinggi seperti dilihat pada gambar ini. Temperatur maksimum dalam ruang bakar dapat dikontrol dengan menyesuaikan jumlah udara berlebih yang berfungsi juga sebagai pendingin. Nah, perlu dicatat bahwa
Suhu nyala adiabatik bahan bakar itu tergantung pada yang pertama itu keadaan reaktan, yang kedua tingkat penyelesaian reaksi, dan yang ketiga adalah jumlah udara yang digunakan. Nah, untuk bahan bakar tertentu, pada keadaan tertentu, yang dibakar dengan udara pada keadaan tertentu, temperatur nyala adiabatiknya mencapai nilai maksimumnya ketika pembakaran sempurna terjadi dengan jumlah udara teoritis. Selanjutnya kita memasuki bahasan terkait dengan sistem reaksi dari perubahan entropi. Sejauh ini kita telah mempelajari proses pembakaran dari sudut pandang kekekalan massa dan kekekalan energi. Namun, dalam analisis termodinamika, sebuah proses tidak lengkap tanpa pemeriksaan aspek hukum kedua, yaitu terkait dengan yang disebut analisis eksergi dan eksergi destruksi, di mana keduanya ini terkait dengan entropi. Hubungan keseimbangan entropi yang dikembangkan pada materi sebelumnya sama-sama berlaku untuk sistem yang bereaksi maupun tidak bereaksi, dengan ketentuan atau syarat bahwa entropi masing-masing penyusun dievaluasi dengan menggunakan dasar yang sama. Kesetimbangan entropi untuk sistem apapun, termasuk dalam hal ini adalah sistem yang bereaksi, yang menjalani berbagai proses dapat dinyatakan pada persamaan-persamaan ini. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk entropi komponen dan untuk persamaan dinyatakan dengan persamaan seperti diperlihatkan. Ketika mengevaluasi entropi komponen campuran gas ideal, kita harus menggunakan temperatur dan tekanan parsial komponen. Nilai-nilai entropi ini tercantum dalam tabel A18 hingga A25 untuk berbagai gas ideal pada temperatur yang ditentukan dan pada tekanan 1 atmosfer. Nilai entropi absolut untuk berbagai bahan bakar tercantum dalam tabel A26 pada kondisi referensi standar 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Selanjutnya bagian terakhir terkait dengan analisis hukum kedua dari sistem reaksi. Setelah kita menganalisis perubahan entropi total atau entropi generasi dievaluasi, eksergi destruksi yang terkait dengan reaksi kimia kita bisa tentukan dari persamaan umum, yaitu eksergi destruksi sama dengan T0 S-gen. T0 ini adalah temperatur lingkungan dan S-gen adalah entropi yang dihasilkan selama proses. Saat menganalisis sistem yang bereaksi, kita lebih memperhatikan perubahan eksergi sistem yang bereaksi daripada nilai eksergi pada berbagai keadaan seperti ditunjukkan pada gambar ini. Dari pelajaran sebelumnya, pada pembahasan terkait materi eksergi, kita tahu bahwa kerja reversibel atau WRF merupakan kerja maksimum yang dapat dilakukan selama suatu proses. Jika tidak ada perubahan energi kinetik dan potensial, maka hubungan kerja reversibel untuk proses pembakaran aliran tetap yang melibatkan perpindahan panas dengan hanya lingkungan sekitar pada T0 dapat diperoleh dengan mengganti suku entalpi dengan H0 F kurang H kurang H kurang 0, H0. Ini akan menghasilkan persamaan ini. Situasi yang cukup menarik muncul ketika H reaktan, entalpi reaktan dan produk berada pada suhu lingkungan T0. Maka dalam hal ini H dikurang T0 kali S sama dengan H dikurang T0S pada temperatur lingkungan itu sama dengan G0 dan ini menurut definisi disebut sebagai fungsi Gibbs dari 1 mol zat pada temperatur T0. Hubungan kerja reversibel atau WRF dalam kasus ini kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ditunjukkan.
Untuk kasus yang sangat khusus, yaitu eh, temperatur reaktan sama dengan temperatur produk, sama dengan temperatur lingkungan, yaitu 25 derajat Celcius, di mana reaktan, produk, dan lingkungannya ini semuanya berada pada temperatur yang sama, temperatur lingkungan, dan tekanan parsialnya P1 1 atmosfer. Untuk setiap komponen reaktan dan produk, maka persamaan tadi bisa disederhanakan menjadi persamaan ini. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa dari persamaan di atas, bahwa nilai negatif GF sebagai fungsi pembentukan gips pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer dari suatu senyawa itu mewakili kerja reversibel yang terkait dengan pembentukan senyawa dari unsur-unsur stabilnya pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer di temperatur lingkungan pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Seperti diperlihatkan pada gambar ini, di mana fungsi negatif Gibbs pembentukan senyawa pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ini sebagai kerja reversibel terkait dengan pembentukan senyawa tersebut di elemen stabil, yaitu pada temperatur lingkungan 25 dan 1 atmosfer. Berikut tabel A26, di mana nilai genol F beberapa zat kita bisa lihat ya. Misalnya karbon monoksida dengan nilai min 137.150 dan seterusnya. Demikian materi termodinamika teknik terkait reaksi kimia pembangkaran. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah termodinamika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.